Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Shalom Royals, haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari puji Dia, Dia Kristus yang layak ditinggikan, amin. Haleluya. Jalanlah
ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Dengan imanmu sama-sama nyanyikan. Semuanya darimu. Amin. Sekali lagi dengan imanmu. Semuanya darimu. Semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu.
Shalom Royal. Boleh Royal dipersilakan untuk duduk. Shalom Royal. Oke, pada kesempatan hari ini kita bertepatan dengan merayakan perayaan International Father's Day. Maka dari itu hari ini kita akan mengundang seorang pria, seorang suami dan juga seorang papa yang mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya. Saya mengundang Bapak Yance untuk maju ke depan memberikan kesaksiannya. Tes. Shalom. Ya, silahkan Perkenalkan. Bapak Yance memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yance. Saya adalah papa dari 3 orang anak perempuan. Selin, Kerin, dan Cela. Kebetulan istri saya barusan meninggal beberapa waktu yang lalu. Pekerjaan saya bisa dibilang serabutan saat ini. Apapun saya kerjakan. Ya, saya dengar istri baru berpulang ya beberapa bulan lalu. Bisa ceritakan nggak sih apa yang terjadi kepada C. Shirley? Dimulai dari tahun lalu, Oktober 2024. Istri saya Shirley diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit stroke pecah pembuluh darah otak. Tapi Tuhan benar-benar menunjukkan mujizatnya yang luar biasa. Saat itu, malam itu juga Shirley dioperasi. Dan beberapa hari kemudian Shirley sadar dengan penuh tanpa ada kelumpuhan dan kecacatan. Semua kembali seperti semula, bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu, tapi rencana kita bukan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Apapun yang terjadi Tuhan baik. Dan awal tahun ini, Februari kemarin, kebetulan Shirley didiagnosa ada bakteri di salah satu katup jantungnya, sehingga katup jantungnya rusak, ada kebocoran. Ya, ini foto waktu Shirley tahun lalu harus mengalami operasi pembongkaran batok kepala. Ya puji Tuhan, Tuhan tunjukkan kuasanya pada saat itu. Jumat dia dioperasi di tengah malam. Minggu pagi Koyanja kasih kabar ke kita kalau Shirley sudah sadar. Dan ya ini foto-foto selanjutnya. Dan hebatnya nggak sampai 1 bulan, kurang lebih 3 mingguan ya. 2 minggu, 2 minggu dia sudah komsel kembali. Dan kemudian ini 1 bulan dari dia operasi dan C. Shirley udah kembali lagi beribadah bersama-sama kita. Yang baju hijau, yang pakai outer putih itu ya, itu C. Shirley. Ini posisi dia masih belum pasang batok kepala, tapi semuanya Tuhan pulihkan pada saat itu. Dan mungkin pertanyaan kita ke Koyance, gimana sih waktu itu Koyance menghadapi ini semua di tengah C. Shirley yang pada saat itu masih belum bisa berfungsi kembali, masih dalam pemulihan dari sakitnya. Koyance harus menghadapi sebagai kepala keluarga dan juga menghidupi 3 orang anak perempuan. Sebagai informasi juga, anak terakhir dari Koyance dan C. Shirley ini juga adalah mempunyai kebutuhan khusus. Ya, setelah Shirley sakit, memang nggak mudah. Nggak mudah untuk menjalani semua. Harus menggantikan peran seorang mama, meskipun nggak 100%, tapi harus mengcover semua yang biasa Shirley lakukan. Tapi jujur, saya merasa Tuhan itu baik sekali. Tanpa saya sadari, apapun yang saya takutkan, itu semua bisa berjalan dengan baik dan tanpa saya sadari bisa selesai. Dan semua bisa saya handle, meskipun tidak 100%, tapi saya merasa saya dimudahkan oleh Tuhan. Dan berlanjut sampai Shirley meninggal kemarin, waktu itu saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena saya harus menjadi seorang papa sekaligus mama
untuk anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Saya sempat istilahnya sambat. Saya ini manusia biasa. Tuhan, kenapa ya? Kok gini? Tapi saat itu hati kecil saya berkata gini, apa yang kamu khawatirkan? Toh kamu sudah melihat mujizat Tuhan yang berkali-kali. Sejak saya mengenal Tuhan sampai detik ini, mujizat yang saya lihat itu luar biasa besar dan banyak. Dan semua digenapi. Meskipun terkadang apapun yang kita lalui itu enggak enak. Yang kita hadapi enggak enak. Tuhan bukan jahat. Tuhan mengizinkan semua itu. Tuhan tidak menghindarkan. Tapi Tuhan selalu menyediakan dan mempersiapkan kita dari jauh-jauh hari. Bahkan sebelum saya menjadi orang percaya, saya diperkenalkan dengan teman-teman yang akan membantu saya di saat saya mengalami masalah ini. Setelah saya menjadi orang percaya pun saya dipertemukan dengan teman-teman yang ada di Royal sini, khususnya Spalem Hill, dan teman-teman komsel yang lainnya. Sehingga saya merasa sangat terbantu. Dan saya percaya itu semua memang sudah rencana Tuhan. Memang rencana Tuhan bukan rencana saya. Kelihatannya nggak enak, kelihatannya berat. Tapi endingnya pasti luar biasa. Ya, sebagai informasi juga, Ko Yance dan C. Shirley ini baru mengenal Tuhan. Mereka berasal dari kepercayaan lain, mungkin nggak sampai 2 tahun lalu ya. 2 tahun setengah kalau sekarang ya. Atau kalau dari Shirley meninggal nggak sampai 2 tahun. Dan saya juga waktu itu ingat, boleh ceritain nggak? Ada juga pengalaman ketika mereka mendapatkan tekanan untuk kembali kepada kepercayaan sebelumnya. Banyak tekanan, apalagi setelah Shirley sakit. Dan semua itu selalu dimulai dengan kata-kata, ya toh, ya kan? Nah, selalu begitu. Tapi saya nggak ambil pusing, karena sewaktu beberapa hari sebelum istri saya meninggal, beberapa minggu sih, 1 minggu atau 2 minggu itu sama keluarga istri saya sempat dikasih sebuah mantra dan jimat untuk dibaca dan dilafalkan. Saya hampir tergoda, terus terang. Tapi waktu itu Shirley dengan tegas menolak. Enggak, saya enggak mau. Buat apa? Saya enggak percaya. Karena aku percaya keselamatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Bukan dari yang lain. Dan beberapa hari sebelum Shirley meninggal, Shirley dengan tegas bilang dan waktu bercerita, saya tidak menyesal masuk Kristen. Dan saya merasa berterima kasih sama Shirley. Karena yang membawa saya untuk mengenal Tuhan itu Shirley. Saya bersyukur sekali. Ya, kejadian Shirley dan Yance ini juga banyak menjadi kekuatan dan berkat untuk terutama di komsel kami. Kami juga belajar bahwa seringkali orang Kristen tuh pinginnya jadi sakti, tapi bukan pingin jadi saksi. Hari ini Yance yang walaupun mungkin baru kenal Tuhan, walaupun mungkin Shirley tidak disembuhkan dan dipanggil Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan begitu dahsyatnya bekerja dalam keluarga ini. Saya tadi waktu Ko Yance bilang, Tuhan kasih keselamatan, saya tuh amin, iya. Karena keselamatan yang sejati memang keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Bukan cuma di hidup ini, tapi di hidup yang akan mendatang. Jadi ya kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa juga untuk kita. Mereka ini sebenarnya sudah ada jadwal untuk bersaksi waktu Shirley sembuh. Tapi hari ini kita bisa lihat justru Tuhan buat apa ya? Buat kesaksian yang berbeda, justru kesaksian yang utuh. Untuk kita belajar bahwa ini loh Tuhan, di tengah semuanya. Mungkin kita nggak bisa mengerti apa rencananya. Tapi lihat keluarga ini, bukan jadi keluarga yang tidak percaya Tuhan, tapi justru jadi keluarga yang diselamatkan. Amin. Mungkin kasih pesan terakhir untuk para pria. Di hari Father's Day Internasional ini, saya cuma mau kasih pesan ke teman-teman, para papa-papa. Sayangi istrimu sebelum terlambat. Mengalah, jangan
keras kepala. Itu aja sih. Saya juga mengundang anak-anak dari Yance dan Shirley untuk memberikan apresiasi kepada Papa. Mungkin ada yang mau disampaikan, Selin. Ya, jadi yang saya akan ingin sampaikan itu adalah saya berterima kasih kepada Tuhan untuk memberikan seorang ayah yang luar biasa ini ya. Tuhan telah memberikan ayah ini yang ingin berubah demi kebaikan. Dan saya percaya kalau ada bapak-bapak ini ingin berubah untuk anaknya juga. Terima kasih kepada Selin dan Kerin. Semakin ini ya, semakin jadi satu ya, semakin sama-sama bantu Papa. Oke, selanjutnya kami mengundang semua ayah untuk maju ke depan. Untuk semua papa, father semuanya untuk maju ke depan. Karena kita akan berdoa untuk semua ayah di tempat ini. Yuk mari para ayah untuk bisa maju ke depan. Karena selanjutnya Tepuk tangan dong buat para bapak ini. Sebelumnya mari kita mengundang para anak-anak Rocky dan Roket untuk mengalungkan medali kepada para orang tuanya. Iya. Tiru Selin itu tadi ya. Kamu bilang apa sama papamu? Tata. Oh, enggak ada. Bilang gini, papa kau keren gitu. Satu pemandangan yang sangat indah bukan saudara? Haleluya. Saya minta para bapak sekarang menumpangkan tangan atas anaknya dan ucapkan berkat. Berkat itu adalah masa depan anakmu. Kamu mau anakmu jadi apa? Ayo. Haleluya. Sini non. Selin sini ya. Selin ya. Sini. Sini, nanti kalau kamu besar, mau punya suami kayak papamu? Jawab. Iya. Iya loh, luar biasa. Tepuk tangan. Saya sering ketemu banyak wanita, anak perempuan enggak mau nikah. Nanti dapat suami kayak bapak gue. Dia bilang dengan mantap, kalau besar mau punya suami kayak papanya. Tuhan berkati kamu sayang. Ayo sekarang lakukan itu. Tumpangi tangan anakmu atau cucumu, ya anak dan cucu. Ucapkan berkat atas mereka. Sebutkan untuk masa depan mereka, ya. Ya. Oh, terima kasih, ini anak perempuan saya. Oke, ayo. Tuhan beri berkat atas para bapak yang ada di sini. Supaya mereka jadi bapak yang betul-betul suami yang terbaik dan bapak yang jadi teladan buat anak-anak mereka. Mari Roh Kudus penuhi mereka. Aku tumpangkan tangan juga buat anak-anak ini. Dan kalau tidak ada orang tuanya di sini, biarlah bapaknya bertobat. Bapak dalam nama Yesus, Bapak Sorgawi adalah Bapak yang sempurna. Tapi Roh Kudus akan menolong kami menjadi bapak yang baik buat anak-anak ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, this is International Father's Day. Dan dulu pada waktu hari Bapa ini di Amerika, Roh Kudus dicurahkan di Pensacola. Dan biar terjadi di tempat ini. Di dalam nama dari Tuhan Yesus, semua anak-anak ini akan jadi hebat. Kalau bapaknya pahlawan, anak-anak jadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah mereka yang mengisi penuh tabung panahnya dengan semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Bagi teman-teman bisa langsung duduk kembali. Sungguh bahagia buat kita semua hari ini merayakan Father's Day. Saya juga mau mengucapkan Father's Day untuk papa saya ya, yang hadir. Happy Father's Day Papa. Dan juga hari ini acara tidak selesai begitu saja. Karena kenapa? Saat ini Royals kita akan mengadakan Kids Dedication atau penyerahan anak. Jadi sehingga untuk nama-nama anak yang akan saya sebutkan, mohon diharapkan bagi orang tua untuk bisa membawa anaknya untuk maju ke depan ke atas panggung. Yang pertama saya panggil Edwin Joel Tan yang merupakan putra dari Freddy Hartanto dan Cindy Claria Chandra. Yang kedua Lorraine Leticia G yang merupakan putri dari Jimmy Indrawan G dan Michelle Angela Ludi. Kemudian ada Michaela Abigail Mahendra, putri dari Mikael Mahendra dan Mia Mustika Sugianto. Kemudian ada Naomi Graciel Hugo dan Dave Gabriel Hugo, putri dan putra dari Effendi Hutomo dan Jessica Sumargo. Yang terakhir ada Sierra Charlotte Wibowo, putri dari Stephen Wibowo dan Claudia Chandra Tiong. Matius 19 ayat 14 berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah cegah mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. So, Royals, inilah 6 anak yang hari ini akan diserahkan. Saya mohon bisa beri tepuk tangan untuk papa, mama, dan anak mereka yang sudah mau diserahkan hari ini. Untuk itu saya undang Pak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana untuk mendoakan para anak-anak yang ada di atas panggung ini. Saya sungguh berbahagia melihat anak-anak kami, putra-putri kami punya keturunan yang akan jadi berkat buat dunia ini. Sebelum saya menyerahkan mereka, orang tua lihat sini. Para orang tua lihat saya. Berjanjikah kalian di hadapan Tuhan dan kami semua bahkan mendidik anak-anakmu di jalan Tuhan, memberikan teladan dan menjadikan mereka murid-murid Kristus? Kalau bersedia angkat tangan. Dua-duanya. Oke? Mari kita doakan. Ulurkan tangan ke depan. Bapa di sorga, begitu banyak di luar sana yang gagal mendidik anak-anak mereka. Sehingga tidak jadi berkat di dunia. Tetapi ini orang tua ini angkat tangan. Bagian kami menyerahkan putranya tapi dengan iman dari orang tuanya. Dan biarlah anak-anak ini yang kami serahkan hari ini, yang namanya sudah disebutkan tadi, maka semuanya akan jadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama dari Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau tolong mereka untuk bisa mengenapi janji mereka, mendidik anak-anak ini jadi murid-murid Kristus. Dalam nama dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Richard, kamu di sana, saya di sini. Foto. Ayo foto. This is the day that the Lord had made.
Selamat ya, Tuhan memberkati kita semua. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri sama-sama di siang hari ini. Kita masuk dalam firman Tuhan. Hanya Dia Yesus Bapa yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau mengenal hidupku, pahami hatiku. Kau melihat segala hal, kau di sisiku. Sebelum ku bicara, kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Sebelum ku bicara, kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Oh yeah, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Oh, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Oh, yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa, janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Hanya bersama-Mu indah semua masa depanku, janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Oh, Jesus, we worship You. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik. Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku, Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik.
janjimu sempurna. Nyata kau beserta, hanya bersamamu. Indah semua masa depanku, janjimu sempurna. Nyata kau beserta, hanya bersamamu. Indah semua masa depanku, janjimu sempurna. Nyata kau beserta. Oh, kau mengenal pribadiku, Tuhan. Kau mengenal hidupku, karena ku dekat padamu. Kau melihat hatiku, Yesus. Kau Tuhanku, kau Raja di hidupku, kau Allahku yang hidup. Kami mau bernyanyi bagimu, kami memuji nama Yesus Hamasiah. Jesus, we worship you. Kami panggil Engkau Bapa kami yang hidup. Kami panggil Engkau Bapa kami. Oh Yesus, Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa, Yesus yang perkasa, yang berjaya di hidupku. Hanya padamu kami datang dan kami berserah. Yesus, Yesus kami percaya, kami punya Tuhan yang kudus, kami punya Tuhan yang berjaya di hidup kami, satu-satunya Allah. Haleluya, Yesus, kami menghormati-Mu, kami meninggikan Engkau, Yesus. Oh Bapa kami yang hidup, secara lama takara namu ya lama se, ya lama ya lama se. Oh Jesus, nama Tuhan, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama yang hidup. Oh Jesus, Jesus, we worship you, God. Jesus, we worship you, Lord. Oh Jesus, kami mau terus pandang wajah-Mu, Tuhan. Kami mau terus pandang wajah-Mu, Yesus. Oh Jesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
harapan dalam. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, ku datang dari-Mu. Peganglah tangan, jangan kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tadi waktu saya tanya putri daripada Pak Yance, dia tidak malu-malu. Saya tanya, kalau kamu besar mau suami kayak papamu? Ya, dia bilang ya 2 kali. Wah, kamu perlu bangga sekali. Baru 2,5 tahun ikut Tuhan, tapi imannya tidak goyah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amen. Silakan duduk, saudara kasih. Message ini saya sampaikan conference daripada Rocket. Anak-anak remaja kita. Kan ada janji khusus pencurahan Roh Kudus buat anak-anak remaja. Dalam Yoel pasal 2. Naar, anak-anak remajamu akan see vision, akan melihat visi. Visi dan penglihatan dan mimpi itu adalah yaitu cara Roh Kudus bekerja. Saya mau sampaikan kepada Anda, judulnya adalah Giant Slayers, pembunuh raksasa. Karena sekarang ini dibilang Gen Z, apalagi Alpha, itu generasi apa? Strawberry, kasihan sekali. Lemah, tidak bisa menghadapi tantangan. Bahkan ada banyak pengusaha terpengaruh dengan perkataan generasi strawberry. Dia memecat orang-orang Gen Z. Padahal mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saya sampaikan dalam conference itu sedikit diganti namanya. Bukan strawberry, strongberry. Tapi strongberry pun kurang cukup. Bagaimana anak-anak muda kita, saya katakan generasi durian. Dari luar mantap, dalamnya manis. Amin. Haleluya. Baca yaitu Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 ini mari saya bacakan bagi Anda. Ya, jadi saya akan ngajar kungfu untuk hidup berkemenangan. Masih ingat? Know your God. Ikuti saya. Know your God. Know yourself. Know your enemy. Ayo pakai berdiri semua. I know myself and I know my enemy. Tutup morotuoku. Oke. Saudaraku di dalam yaitu Mazmur pasal 8. Ya Tuhan, Tuhan di sini adalah dalam huruf besar YHWH, Adonai. Saudaraku, Allah kita tidak sama dengan yang lain. Jadi jangan terpengaruh ada tokoh yang baru meninggal itu. Semua agama sama, surga cuma satu. Dan ada pendeta niru-niru perkataannya. Saya bilang jangan kamu ikut-ikutan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Amin, saudaraku. Kita lanjutkan ya. Betapa mulianya namamu. How excellent, how majestic your name di seluruh bumi.
Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Di atas langit ada langit, ya toh. Dan yang terpenting ada Bapa kita dan Tuhan Yesus di sana. Ayat kedua, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Katakan kekuatan. Karena apa? Lawanmu di sini, ya toh, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ketika badai datang, Yesus cuma bilang, shh, diam, teduhlah kamu. Bahasa aslinya diberangus. Ada orang berkata, ada satu lagu kan, bagaimana Yesus menghentikan badai. Kata gini, ya nggak usah gini aja. Shh. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu. Kita lanjutkan, nanti saya terangkan. Jika aku melihat apa? Langitmu. Bukan jika aku melihat hambamu. Kenapa banyak orang kecewa? Karena manusia mengecewakan. Buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tepatkan. Siapa bintang-bintang ini? Daniel 12. Yang membawa banyak orang kepada Kristus. Kepada sang kebenaran. Dialah bintang-bintang. Jadi kalau dikatakan Indonesia gelap, saya katakan it's time to shine. Waktunya untuk bersinar. Coba semua begini. Tunjukkan temanmu. Kita lihat tadi Yance ya. Ngalami tragedi, wajahnya bersinar. Ada Roh Kudus. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Enos itu manusia yang lemah. Manusia yang hina, yang tidak dewasa. Apakah anak manusia, itu generasi stroberi itu, sehingga engkau mengindahkannya? Ayat selanjutnya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Pada waktu itu Adam dan Hawa, saudaraku, Firdaus dengan Eden itu jadi satu. Dan untuk membuat saudara, Allah turun, dari surga turun ke bumi, menunduk, ngambil beleduk, membuat saudara. Amin. Dan kita dijadikan makhluk mulia. Hampir sama seperti Allah. Karena dia pencipta. Untuk membedakan semua buah-buahan dari pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas, sebebas-bebasnya. Hanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan sekali-kali kamu makannya. Pada hari kamu makannya pastilah kamu mati. Perkataan mati diucapkan bukan oleh iblis. Oleh Tuhan. Dia berkuasa atas semuanya. Amen. Lanjut. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Anda dipanggil royals. Apa artinya itu? Bangsawan. Amin. Dunia cuma ada dua golongan. Bangsawan dan bangsawan. Ada berapa bangsawan di sini? Angkat-angkat. Haleluya. Royals. Kalau orang bangsawan itu saudaraku suka memberi. Kenapa? Royal. Coba semua begini. Oh cuma medit. Orang kaya jangan pelit-pelit. Siapa di sini bangsawan? Ayo bagi. Nyebar harta bertambah kaya. Ayo sebar harta. Ya, orang pelit itu selaku firman Allah berkata. Ada orang menebar harta bertambah apa? Bertambah kuaya. Tapi ada orang yang selalu menyimpan, selalu berkekurangan. Ya lanjut ya. Akan buat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya tolong letakkan di bawah kakinya. Coba lihat kakimu. Lihat di bawahnya. Amin. Iblis itu di bawah telapak kaki orang percaya. Amin. Semua ciptaan Tuhan kecuali sesama manusia. Kita diberikan kuasa. Kita diberikan dominion. Kambing, domba, lembu, sapi sekalian juga binatang di padang. Bapak saya seorang hunter, seorang pemburu. Dia berkata, tidak ada harimau itu menerkam manusia. Kecuali dia meringkuk dikira kambing, naik pohon dikira monyet. Karena manusia ini saudaraku, yaitu terbukti. Itu di India itu banyak sekali yang diterkam oleh harimau benggala. Tapi nerekamnya dari belakang. Lalu ada seorang pemburu yang berpengalaman suruh bikin topeng, taruh sini. Sejak itu berkurang.
Karena wajah kita menyeramkan. Coba lihat kiri kanan. Katakan wajahmu menyeramkan seperti wajahku. Menyeramkan bagi iblis. Tepuk tangan bagi Allah kita. Lanjut. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Tebarkan jalamu sebelah kanan perahu, kata Yesus, tengah hari bolong. Ini waktunya salah, saudaraku caranya salah. Tetapi ikan-ikan mengenali Yesus. Dan mereka datang. Masuk di dalam jalannya si Simon Petrus itu. Tetapi Petrus salah berdoa. Pergi daripada aku orang berdosa. Untung Yesus gak jawab doanya. Amen. Kita itu adalah makhluk mulia, saudara. Ya Tuhan. Oh Lord, oh Lord, how majestic is your name in all the earth. Tetapi saudaraku, asalnya Alkitab ini tidak ada, yaitu fatsal ataupun nomor. Jadi ada sedikit kekeliruan, saudara. Karena Fatsal 9 ayat 1 itu judul dari Fatsal 8. Kita baca Mazmur 9 ayat pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu apa? Mut Laben. Sebetulnya the death of a champion. Ini nyanyian yang mengajar kita bagaimana membunuh raksasa. David and Goliath. Amen. Kita akan belajar. Know your God, know yourself, know your enemy. Amen. Haleluya. Mari kita kembali ke Mazmur pasal 8. Tuhan memberikan satu display di depan kita. Bedanya yang disembah oleh Ali Khamenei dan yang disembah oleh orang Israel. Tuhan kita sama, tidak sama saudaraku. Oh semuanya sama, tidak sama. Saudaraku, banyak orang berkata, ya kan ada teman kita bilang, semua agama sama, sorga cuma satu, tidak ada kapling ini, kapling itu. Saya telepon dia, kita itu duta, ambasador, bukan diplomat. Diplomat itu cuma ngomong yang biasa-biasa, ya sudahlah bodoh-bodoh, sami mawon, sami rawon, dah. Apa sama? Katakan nehi, tidak sama. Firman Allah mengatakan the giant slayer, yang nulis ini kan Daud. Saudara, know yourself. Saudara dan saya itu dicintai oleh Tuhan. Amen. Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. So nama kita sebetulnya David. Dicintai oleh Tuhan. Coba peluk dirimu sendiri. Berdiri. Kenapa ada orang tidak suka sama semua orang? Karena dia tidak suka dengan dirinya sendiri. Coba peluk dirimu seerat-eratnya. Katakan I like myself. Oh kurang, yang keras. Amen. Know yourself. Kamu dipanggil royal, bangsawan kerajaan Allah. Jadi murah hati. Amin. Haleluya. Kiranya yang tadinya begitu ada teman ya. Kalau sudah waktunya bayar makanan. Mendadak kantongnya jadi panjang saudara. Tidak keluar saudaraku. Kalau tidak gitu dia ke WC. Kita pernah kerjain dia. Yang bayar yang di dalam WC ya mbak, silakan. Silakan duduk. Itu bukan royal itu. Bukan bangsawan, yang satunya tadi. Oke? Jadi pertama-tama know your God. To know your God bukan cuma dari belajar firman. Bisa juga. Tetapi untuk mengenal dalam tingkatan yada. Yada itu mengenal secara intim. Biasanya ada yang saya paling kenal duduk di sini. Kebetulan ada urusan lain. Bojoku. Dia paling kenal saya kan. Dan kita punya hubungan yada dengan dia. Saya kenal Hizkia, saya kenal keluarganya. Tetapi yang paling dekat ya bojoku sendiri. Itulah hubungan yada. Bagaimana kita menghadapi tantangan? Bagaimana menghadapi raksasa di dalam hidup kita akan hidup dari satu krisis pada krisis lain, pada krisis lain. Dan semua yang kita hadapi mesti lebih besar daripada kita. Ada 12 pengintai yang disuruh mengintai ke tanah yang dijanjikan. Hanya 2 dari 2 juta. Jadi 1 dari 1 juta yang masuk tanah yang dijanjikan. Siapa namanya? Namanya siapa?
Yosua ini ada teman lama saya, Pak Yusak itu Yosua itu, ya. Shalom. Ya, saudaraku. Nah, Yosua dan Kaleb. Kalau saudara bisa sebutkan 10 nama pengintai yang lain, saudara akan diberi sepeda oleh Pak Richard. Ayo sebutkan 10 pengintai yang lain. Ayo sebutkan. Pak Ijo, Pak Imin. Kenapa orang tidak pernah ingat mereka? Pecundang tidak ada orang ingat. Hidup satu kali jadi pemenang, jangan jadi pecundang. Amen. Haleluya. Kita dipanggil jadi mutlaben. Nyanyian yang harus kita nyanyikan adalah nyanyian membunuh raksasa. Haleluya. Katakan mutlaben. Mut itu maut. Death. Death of a champion. Ben itu putra. Ya. Tetapi di sini digambarkan bagaimana David know his God, know himself, and know his enemy. Saya kasih contoh. Ketika dia pada saat itu, kalau jangan percaya semua film-film. Biasanya kan tentara Israel, tentara Filistin berhadapan. Ini lembah tuh, lembah Ela itu. Saudara, tentara Israel nggak ada. Mereka lari semua. Ciao. Melarikan diri. Mereka sembunyi, ada di balik pohon, di balik batu, ada di gua-gua. Dan raja mereka Saul ada di kemah, dikelilingi bodyguard. Mereka sedang ketakutan. Sementara Goliat berkata, send me a man. Kirimkan aku orang. Kalau dia memenangkan, kami semua jadi hambamu. Tapi kalau aku menang, Israel menjadi hamba kami. Tidak ada yang menjawab. 40 hari. Dia memaki-maki, bahkan menghujat nama Allah Israel dan nama tentara Israel. Kita dikasih contoh hari-hari ini. Ketika Israel menyerang Iran. 3 jenderal utama AMBLAS, 2 profesor yang untuk ahli nuklir juga nggak ada, dan semua pusat pengayaan uranium dihancurkan. Ini baru permulaan. Tetapi ketika saudaraku Iran mengirim peluru kendali saudaraku. Ya saudaraku, hampir semuanya yaitu dilalukan, cuma 1 orang meninggal. Kenapa dia meninggal? Dia tidak masuk bunker. Kalau orang masuk bunker enggak terkena, saudaraku tak bilang, santai dulu boom. Siapa bunker kita? Tuhan Yesus, amin. Mazmur 91, orang yang tinggal dalam Tuhan. Dia adalah perisaiku, dia adalah keselamatanku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika saudaraku menghadapi pandemi, saya ganti akademi. Dan saya buat deklarasi, my Lord is my bunker and my banker. Ayo tiru saya. My Lord, Jesus Christ is my bunker and my banker. Amen. Loh kok diam saudaraku? Tetapi sebaliknya David tahu siapa dirinya. Firman Allah mengatakan dia diperlakukan sebagai anak tiri. Ini ada dokter teologi nih. Ada yang memperkirakan dari Mazmur 51, aku telah dikandung dalam dosa. Loh why? Ada yang bilang bahwa ibunya adalah wanita lain. Kenapa 7 saudara itu tidak mengakui dia? Beda ibu, anak tiri. Sementara Nabi Samuel datang semuanya suruh mandi. Dipersilakan karena diurapi jadi raja. Yang si David pergi kamu sana, kamu seperti biasa. Disuruh kerja saudara. Saudaraku, mungkin ada di sini yang diperlakukan seperti itu in your family. Pepatah Afrika mengatakan, susah jadi anak tiri. Kalau nggak mandi dibilang kotor. Kalau mandi dibilang ngabisin air. Mungkin ada yang diperlakukan seperti itu in your family. Bahkan mungkin saudara kandung. Nggak tahu bagaimana, mungkin karena wajahmu mirip dengan mertuanya. Ngamuklah papamu kepadamu. Mungkin. Tapi David tahu siapa dirinya. I was anointed. Dalam Kisah Rasul pasal 16. David diurapi di tengah-tengah saudaranya. Yang lain marah. Di sana ada Eliab.
Ada Syamah, saudaraku, ada saudaranya yang sudah jadi tentara. Mereka profesional. David tidak profesional tapi diurapi. Jadi mulai tadi kita minta doa, minta diurapi. Mau diurapi oleh Tuhan? Amen. David know himself. Dia berkata, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dan terjemahan lain kata Ayub, apakah manusia sehingga engkau mengujinya setiap saat? Engkau telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, setiap daripada kita secara roh, kita dikasih mahkota. Ketika kita ditebus, Wahyu 1 ayat 6, kita dijadikan raja dan imam. Raja dan imam. Raja itu kalau memerintah pakai apa? Pakai okol, pakai pendungan, atau cuma dengan perkataan? Dengan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah meletakkan dasar kekuatan karena lawan. Setiap daripada kita tidak cukup jadi murid Kristus. Harus dipenuhi Roh Kudus. Istilah saya, tidak cukup KLB, Kristen lahir baru. Harus yaitu KPR, Kristen penuh Roh Kudus. Setelah penuh Roh Kudus, KAA, Kristen Amanat Agung. Mari kita adakan cek hari ini. David know himself. Aku diurapi. Sejak dia diurapi jadi pahlawan gagah perkasa, Gibor Khail. Dia juga menjadi man of war, Ismil Khama. Dan dia juga dikatakan yaitu bermain kecapi dengan luar biasa yang diurapi. Dulu cuma pemain musik untuk memuji Tuhan. Ketika diurapi roh jahat diusir. Dalam hidup saya mau cerita bagaimana Tuhan mendidik saya. Ini coba lihat. Nah ini. Coba semua niru seperti David. Yang kanan bawa pedang. Sebetulnya bukan pedangnya dia, ini kecil nih. Pedangnya Goliat. Jadi saya percaya dia samping geret begini. Karena pedangnya panjangnya 2,5 meter saudaraku. Goliat itu tingginya 3 meter. Jadi pedangnya masih panjang sekali. Dan tangan kiri megang kepalanya Goliat. Coba semua megang kepalanya Goliat. Saudara, ketika 10 pengintai berkata, di sana semuanya raksasa. Bentengnya tinggi. Mereka semua kuat. Dan kami melihat diri kami seperti apa? Seperti belalang. Saya dikasih cincin ini, gambarnya singa. Jangan ada yang pakai cincin Mickey Mouse. Amin. I'm not Mickey Mouse. Coba itu. Ketika menyerang, dikasih nama. Pemimpinnya hebat. Netanyahu. The Rising Lion. Bukan the Rising Monkey. Saya coba tanya. Siapa di sini sio babi angkat tangan? Sio babi. Babi angkat tangan dong. Oh ada. Yang sio tikus. Tikus, oh ada tikus juga di sini saudaraku. Kita bukan babi, bukan tikus. Kita ini keturunan singa dari suku Yehuda. Kita ini sio Yesus, tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi mungkin ada yang bintangnya Scorpio. Ada Scorpio. Jangan percaya yang gitu-gitu saudaraku. Jangan mau dilabelin. Don't put any label in your life. David berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu? Lu boleh gede, tapi kamu orang kafir dan kamu tidak bersunat, tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Saudara David itu punya perjanjian dengan Tuhan. Dia adalah keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Perez. Perez artinya penerobos. Jadi saya jengkel dibilang generasi C ini strawberry, saudaraku. Kata penerobos. Perez. Saudara ditetapkan jadi penerobos. Ketika Tuhan panggil saya suruh ke Bali. Saudaraku, saya tidak takut. Sebab apa? Nama Tuhan di atas seluruh bumi. Oh jangan pergi ke Bali. Di sana kuasa gelapnya.
besar-besar, kuat. Itu omongan apa? Itu omongan pecundang. Yosua dan Kaleb, mereka berkata memang ada beberapa raksasa. Kalau orang stres, kecil dibesarkan, semut jadi gajah. Dibesar-besarkan masalahnya. Tapi mereka berkata memang kenyataannya ada. Memang ada bentengnya. Memang ada raksasanya. Tapi mereka akan kami telan habis. Mereka melihatnya seperti makan popcorn. Coba saudaraku, telan habis. Terus dikunyah. Amin. Kita harus tahu siapa diri kita. Kita tahu siapa musuh kita. Pada waktu David datang. Langsung dia terintimidasi. Anjingkah aku? Kamu datang bawa tongkat, kurang ajar. Hari ini ku berikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Kata David dengan tenang. Kalau orang diurapi beda saudara. Ingat ya. Tidak ada orang ingat 10 pecundang. Tidak ada saudaraku. Tidak ada. Bahkan 2 juta itu mati semua. Generasi yang keluar dari Mesir mati. Kecuali anak-anaknya. Tetapi yang tinggal cuma Yosua dan Kaleb. Dan Tuhan berkata. Karena lain roh yang ada pada mereka. Ketika saudara menghadapi masalah, memang ada. Bukan pura-pura tidak ada lalu kita masukkan kepala kita ke dalam pasir seperti burung onta. Tidak saudaraku. Memang ada masalah. Tetapi lebih besar Allahnya kita. Pertanyaan bukan how great is your problem. Masalahnya how great is your God. Siapa yang punya Allah yang besar, tepuk tangan bagi Allah kita. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all. Ayo pakai berdiri. The worlds thy hand had made. Angkat kepala. I see the stars. I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe display. Angkat tanganmu. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder. Lihat ciptaan Tuhan. Consider all the worlds thy hands have made. And I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe. Come on, yeah. That sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. That sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Silakan duduk. Mengapa Saul takut? Karena dia mengukur dirinya dengan Goliat. Goliat 3 meter. Saul mungkin hampir 2 meter. Dia satu kepala lebih tinggi dari semua orang Israel. Dia XL. Tapi yang itu XXXXLLL. Jata. Lalu dia jadi takut. David ukurannya mungkin tidak sampai 2 meter. Ya pas bandrol kayak saya ginilah. 170. Tapi dia mengukur Goliat dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Karena itu dia merasa, anjingkah aku? Dia melihat dia sebagai anjing.
Anjing itu roh najis. Siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini? Satu hari saya pergi ke kota Firenze di Italia. Dan di sana ada sebuah patung David yang dibuat oleh Michelangelo, tapi dibesarkan. Besar segini. Wah, 6 meter. Lalu guide berkata, "This is the statue of David by Michelangelo." Saya ingin tahu. Saya bilang stop, saya turun sendiri. Saya lihat. Oh, saya bilang, ini bukan David dari Israel. Ini David Itali. Dari mana saya tahu? Tidak bersunat. Amen. Itu David Itali, saudara. Hari ini apakah engkau bersunat? Sunat rohani. Sunat jasmani bagus buat kesehatan. Tapi sunat rohani, sunat hati. Mau sunat hati? Enak enggak disunat? Tidak percaya, cobaan. Oh, sakit saudara. Tetapi saudaraku, Tuhan mau kita jadi umat perjanjian. Know your God. Kalau aku melihat ciptaanmu. Dalam Kejadian 15, baru saja mengalahkan 5 raja. Membebaskan Lot. Melepaskan raja-raja Sodom, Gomora, Adma, Zeboim. Dia baru mengalami kemenangan luar biasa. Cuma dengan 318 ngadepi puluhan ribu tentara. 318 orang tinggal di rumahnya, dilatih. Dia baru menang. Tapi dia ada ketakutan. Sehingga Tuhan berkata, Abram, akulah perisaimu. Upahmu yang akan sangat besar. Your greatest reward. Takut apa dia? Saya melayani Tuhan 45 tahun, saudara. Saya tahu ini takut apa? Takut tua. Saya pernah ketemu seorang ibu, umurnya hampir sama dengan saya, pakai pakaian kayak anak SMP. Ngapain dia? ODGJ nih, orang dengan gangguan jiwa, takut tua. Ada teman saya, wah badannya gede, pendeta saudaraku, rambutnya gak ada saudaraku. Ya kan memang sesuai umur ya kan, pakai jeans sobek-sobek. Karena dia teman saya goda dia. Lu itu ya boys telat. Apa itu Pak? Lupus. Lah apa itu lupus? Lupa usia. Karena saya enggak pernah lihat saya pakai celana sobek-sobek. Nanti dikira istri saya enggak bisa jahit saudaraku. Tetapi David no, he's God. Lalu Tuhan berkata pada Abraham, waktu dia frustrasi. Engkau tidak memberikan putra bagiku. Nanti hambaku yang akan mewarisi semuanya. Itu Eliezer, hamba yang tertua. Lalu Tuhan berkata, keluar dari kemahmu yang bau, kecil itu. Keluar, pandang ke langit. Pandanglah ke langit. Kalau engkau bisa menghitungnya. Saudara, itu triliunan bintang. Dan terus ekspansi, berkembang. Tidak usah menciptakan. Tidak usah ngatur. Tidak usah menempatkan. Hitung aja. Begitu besarnya Tuhan kita. Firman Allah, dia mengukur galaksi dengan jengkal tangan. Sama begini. Jarak antara galaksi kita ya dengan Andromeda 2,5 miliar tahun cahaya. Tahun cahaya saudaraku. Dan disuruh ngitung. Tidak mandi, tidak makan. Sampai tumble, tidak mungkin bisa ngitung. Tuhan berkata, kok gitu kamu takut? Kamu punya aku. Know your God. Know yourself. Know your enemy. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan, Allahku. I know my God. Allah barisan Israel yang kamu hujat. So tahu menghujat itu hukumannya berat. Kalau Yesus itu Tuhan, mati aku di sini. Kalau Yesus Tuhan,
Nggak usah tunggu. Dead, mati saya di sini. Menghujat ada hukumannya, saudara. Nggak ada. Amen. Karena itu saudaraku, mari kita mengenal lebih lagi Tuhan kita. Dan daripada apa yang dia katakan lewat firman-Nya, kita tahu siapa diri kita. Ingat ya, kalian dipanggil royals. Kita adalah bangsawan kerajaan Allah. Putra-putrinya Raja. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya orang Surabaya, saudara. Jadi yang keluar dari mulut saya apa? Miso-miso. Dan yang keluar itu saudaraku, ya cerita-cerita porno. Saya baru reuni dengan teman-teman saya ya. Mereka heran aku jadi pendeta. Sebab saya selalu ada cerita porno. Kalau tidak ada saya ngarang sendiri. Sekarang jadi pendeta saudaraku. Saya juara dansa, juara party animal. Sekarang jadi hamba Tuhan. Tuhan sanggup merubah ya. Yang paling buruk pun, yang paling rendah. Dia sanggup angkat. He exalt the lowly. Amen. Know your God. But know your enemy. Hari ini juga bukan cuma kamu akan kepalamu kupotong. Kepalamu akan kupotong dan dagingmu dan seluruh tentara Filistin, bukan cuma kamu, seluruh tentara Filistin akan kuberikan jadi pesta buat burung-burung di udara. Dan saya bayangkan kalau saya jadi sutradara, dia manggil burung pemakan bangkai. Ada pesta nih. Dan saat itu saudaraku, kita tahu ketika di bawah kan ada sungai kecil. Dia lihat ada 5 butir batu licin. Jadi bukan yang kasar, yang licin. Itu perlunya kita dalam jemaat. Itu perlunya kita ada di Komsel. Kita dibentuk supaya tidak kasar, sisi kasar kita hilang. Jadi batu licin, coba semua begini. Katakan aku batu licin itu. Amin. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit marah. Kita sedang dibentuk. Kenapa 5? Saya dengar khotbah orang-orang lain. 5 itu karena angka anugerah. 5 luka Yesus. Iku ilmu gatuk. Gatuk logi namanya. Saya percaya ini yang terjadi. Kan dia turun dari atas. Dia lihat. Ada 4 keluarga Goliat yang lain. Ada yang saudara kandung, ada kemenakannya 5. Jadi David berkata, Ciro lupatmo. Dia siap untuk habiskan semuanya. Bahasa Ibrani hampalang sapsai, saudaraku. Bahasa Hokian. Ku habiskan semuanya. Kalau orang itu kenal Tuhannya, kenal dirinya, dia bisa menghancurkan musuhnya. Dan David berlari ke arah Goliat. Saul berlari meninggalkan. Reinhard Bonnke mengatakan, Saul itu ex-anointed, but profesional. Profesional, mantan diurapi. Enak enggak dibilang mantan? Enggak enak kan? The mantans. Saya ini mantan. Saya pada waktu diundang ke Jember untuk bersaksi, saudara Rudiartono minta saya dampingi. Diperkenalkan Bapak Pendeta. Saudara akan mendengar kesaksian dari mantan juara All England. Rudi tersenyum kecut, dia bisin saya. Pak Rudiartono, gak enak irek mantan. Dia kan orang Surabaya, saudaraku. Gak enak mantan, ya toh. Apalagi mantan hamba Tuhan. Kalau sandal bekas ada gunanya gak? Bisa buat setip? Bisa. Buat ganjel lemari? Bisa. Mantan hamba Tuhan tidak bisa dibuat apa-apa. Know your God. Saudaraku, ada teman saya dari Yerusalem, pendiri Jerusalem Prayer Breakfast. YHWH itu nama Tuhan yang suci, tidak boleh sebut. Dia bilang itu Yahwa. Yahwa itu artinya adalah. Kamu sakit, aku doktermu. Kan Tuhan berkata, ditanya Musa, what's your name? I am who I am. I am what I am. Kalau kamu diancam, aku bodyguardmu.
Kalau kamu kelaparan, akulah roti kehidupan. Kamu haus, akulah air kehidupan. Aku bisa jadi segalanya bagimu. Haleluya. Saya kasihan pada tante saya yang ikut salah satu cabang kekristenan, cabang. Waduh saudaraku, dia punya segala, yaitu orang suci untuk segala masalah. Kalau ada barang hilang-hilang, santo ini. Kalau perjalanan santo itu, semuanya orang mati saudaraku. Kita tidak perlu 1000 yang begitu, kita perlu 1 saja. Ada 1000 masalah, 1 solusi. Siapa namanya? Serukan namanya. Sekali Yesus. Pakai berdiri. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kali lagi, silakan duduk. Saudara, manusia itu diciptakan seperti Tuhan. We are in the God class. Tidak sama dengan manusia biasa. Ketika kita dilahirkan kembali, kita adalah ciptaan baru. Apalagi dipenuhi Roh Kudus. Tidak cukup KLB, apa tadi? Kristen lahir baru. Harus KPR, Kristen penuh Roh Kudus. Dan mencapai tujuan Kristen amanat agung. Amen. Haleluya. Dalam hidup saya, ya saya ingin mendirikan 1000 gereja sebelum Tuhan Yesus datang. Saya mengecilkan Tuhan. Ketika doa puasa itu Tuhan bicara, mimpimu terlalu kecil. Melecehkan Tuhan. Kaget saya saudara. Aku jadi bilang agak gila. Bahkan ada pendeta muda yang lagi terkenal juga ingin dirikan 1000 gereja. Yang penting caranya ya. Nah pada waktu di US kita, yaitu ada cabang terbaru dari San Francisco. Jadi kalau ke San Francisco ada cabangnya rock di sana. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Pastikan kamu bukan cuma murid, apalagi cuma jadi anggota gereja. Enggak ada apa-apanya. Firman Allah mengatakan, ketika aku melihat ciptaanmu, buatan tanganmu, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya. Saya mau cerita tentang dari mulut bayi-bayi. Ketika Yesus masuk lewat pintu gerbang emas. Dan setelah itu dia pergi ke bait Allah. Dia bersihkan bait Allah. Rumahku harus jadi rumah doa. Kau jadikan sarang penyamun. Dan saat itu saudaraku, yang memuji dia bukan imam kepala yang saban hari belajar Taurat itu. Bukan the doctors of the law, anak-anak kecil yang berseru, ya, Baruch haba Hashem Adonai, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana itu hanya diteriakkan untuk Mesias. Save us now. Jengkel dan marah para imam-imam ini. Yesus, sampai yang sudah dengar yang dikatakan anak-anak ini. Aku dengar kata Yesus. Kabar baik. Aku dengar. Bukankah firman berkata, ahli Taurat dibilangnya apakah kamu belum baca? Mazmur 8. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Keletakan dasar kekuatan karena lawan. Saudara, saya belajar gitar itu saudara di mana? Di gardu jaga, waktu jaga malam. Saya nyanyi ya, suara saya kan menurut Pak Kris serak-serak mengerikan, ya kan? Main gitar pun tidak terlalu bagus.
Ini kakaknya Pak Yusak, ini Pak Aryo, sahabat saya. Coaching, ayo beli gitar bagusan. Gak usah Vin, lu tuh kasar mainnya. Senare pedot terus katanya dia. Dia gak mau belikan saya gitar baru. Tetapi setelah saya diurapi, jadi sakti. Betul tadi, Vin. Alvin ini bakal jadi pengkhotbah hebat nih. Ya toh? Dari sakit jadi sakti, tapi jadi saksi. Lebih tinggi ternyata. Jangan cuma sakti, tapi jadi saksi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sakit minta disembuhkan, dipenuhi Roh Kudus sakti. Tapi harus jadi saksi. Katakan sakit, sakti, saksi. Amen. Haleluya. Nah, sekarang kalau saya main gitar, roh jahat diusir. Pada waktu saya baca, dahsyat sekali nih. Raja itu stres. Dia panggil penyanyi tambah stres. Penyanyi dangdut lebih stres lagi. Akhirnya ada seorang anak muda. Dia dari konservatori mana? Tidak ada. Dari kampung. Tapi kalau dia main kecapi, yang stres jadi sembuh. Oh ya, panggil dia ke sini. Datanglah si David. Dalam hidup saya juga begitu. Dulu saya berasal dari satu gereja yang saya dibilang sesat. Biasa dong? Tapi waktu itu saya ditelepon karena ada seorang anak ART yang masih remaja dirasuk setan. 5 orang besar dilemparkan semua. Terus telepon saya. Dibilang sesat, tapi kalau anak setan aku dipanggil saudaraku. Pak, kami sudah kewalahan Pak. 5 orang loh Pak, enggak tahan Pak. Tolong ke sini. Saya mau keluar, Roh Kudus bilang bawa gitarmu. Ya saya bawa gitar yang saya biasa untuk muji Tuhan. Dengan suara yang serak-serak mengerikan ini. Saya sampai di sana anak itu sedang tergeletak. Ada kuasa dalam darahnya. Dia lompat ke atas, salto, lalu jatuh ke tanah. Dan dia mulai menggelepar seperti ular. Lidahnya keluar menjilat tanah saudaraku ya. Firman Allah berkata ular akan debu adalah makananmu. Debu itu ini loh. Dan saudaraku saya di belakang sambil nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh saudaraku mendadak dia kemudian singkatnya dia dilepaskan. Waktu itu mendadak dia berdiri kayak film-film horor gitu. Dan dia lari untuk menumbuhkan kepalanya ke tembok. Nanti kalau kepalanya pecah, mana polisi percaya kalau dia kesurupan? Saya yang repot saudara. Saya cuma teriak, Yesus! Seperti ada yang megang di sini. Kita tuh pelayanin bantu malaikat saudara. Buk! Dan saya layani dia. Dan keluarlah tanah yang dia makan tadi. Besoknya dibaptis. Jadi anak Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mulai saat itu. Saya bawa senjata saya gitar kemana-mana. Amen. Know your God. Know yourself. Know your enemy. Kita lihat bagaimana kemudian dia ngambil pedang. Mutlaben. The death of a champion. Saudara, dia mau memastikan dia tidak pingsan. Lalu cabut. Sah! Perlakukan itu pada dosa. Tidak bisa saudara. Ya, seperti Saul itu yang buruk-buruk dibuang. Yang bagus-bagus disimpan. Sayang nih, eman-eman. Tidak bisa. Hancurkan. Dia pulang. He's a giant slayer. Dia menyanyikan Mutlaben. The song of the death of a champion. Lewat itu dia kenal siapa Allahnya. Dia tahu dari mulut bayi-bayi telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawan. Amen. Anak kecil kalau sebut nama Yesus, Kristen baru sebut nama Yesus tetap berkuasa. Amen. Haleluya. Aku berikan dagingmu pada burung-burung dan saudaraku, ketika ada satu anak kecil berani, dengar ini saudaraku, dari tidak terdaftar sebagai tentara, diangkat jadi panglima tertinggi. Tidak sampai 24 jam. Yusuf dari narapidana, bahkan bukan warga negara, bukan bangsawan negara itu, diangkat jadi Perdana Menteri.
Kalau Tuhan ngangkat, enggak naik tangga, saudaraku. Naik lift super highway. Coba 1, 2, 3. Hobinya Tuhan. Menurunkan orang angkuh dari takhta. Tapi mengangkat orang miskin dari dalam debu. Mengangkat orang hina dari dalam lumpur. Dan mendudukannya dengan royals. Dengan para bangsawan bangsanya. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku menang. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Kau datang dengan pedang, tombak, dan lembing. Dengan berpakaian yaitu armor atau baju sirah. Tetapi aku datang dalam nama Tuhan, Allah Israel. Allah barisan Israel yang kamu hujat. Tuhan bala tentara sorga. Sayang diterjemahkan bahasa Indonesia Tuhan semesta alam. He's the Lord of hosts. Tuhan bala tentara sorga. Malaikat menyembah Dia. Karena itu hati-hati yang apa kamu ucapkan. Hati-hati yang kamu katakan pada anak-anakmu. Tadi saya minta semua bapak tumbang tangan dan ucapkan masa depan anak-anaknya. You'll be a great man. Kamu akan jadi berkat. Kamu akan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Berani-beraninya dia menghujat nama Tuhan yang kudus. Haleluya. Shipakadalah hosekeda. Pastikan kita diurapi seperti David. Pastikan kita mengenal Allah kita. Perez. Kita adalah generasi penerobos. Bukan strawberry generation. Saya memilih durian. Dari luar kuat, dalamnya manis. Amin. Ada berapa durian di sini? Angkat tangan. Duda keren maksudnya. Ayo, ambil roti di tangan kanan kita. Kenali siapa dirimu. Engkau adalah warga negara kerajaan Allah. Pak, apa enggak terlalu berlebihan toh Pak? Warga negara kerajaan Allah. Orang lain dipanggil saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku. Kan biasa saudara. Kita orang Indonesia, semua orang adalah saudara kita. Haleluya. Repot juga enggak punya kuku nih. Nah ini asisten saya. Hizkia ini secara naturally memang pandai berkhotbah. Nanti kamu minggu depan kan khotbah, lanjutkan. Know your God. Know yourself. We are more than conquerors through Christ who strengthen us. Saya tidak tahu kulihat apa yang saya hadapi. I know my God. I know myself. And I know you. You're my enemy. Roh-roh jahat di udara. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Dengan hati yang penuh syukur apa yang Yesus lakukan buat kita. Sesudah itu Tuhan kita mengambil cawan berisi anggur sambil katanya, "This is the new covenant in my blood." Kita adalah umat perjanjian. Umat yang dijanjikan. Seluruh dunia sedang menantikan penyataan putra-putra Allah. Tuhan akan mengurapi kita begitu rupa untuk memuliakan namanya. Kita angkat tinggi-tinggi.
Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Dari kemenangan pada kemenangan. Dari glory to glory. Hamba berdoa untuk setiap putra-putrimu ini. Biar mereka sadar. Mereka telah diberi yaitu kuasa untuk menghancurkan semua pendendam dan musuh. Di dalam nama Yesus. Biarlah kita tahu. Singa dari suku Yehuda. Perez bisa menerobos. Semua pintu-pintu gerbang akan diterobos. Dalam nama Yesus. Urapi kami semua Tuhan. Kuatkan kami semua. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Kali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Shalom warga kerajaan. Pelajaran Tuhan Yesus sangat berbeda dengan yang lain. Karena apa? Dia mengajarkan tentang menyangkal diri. Semua manusia pasti mementingkan dirinya sendiri. Ketika bayi lahir, maka tangannya menggenggam begini. Semuanya untuk aku, dan aku. Ketika meninggal orang begini. Masih ingat Alexander the Great? Bagaimana peti mati tangannya terjulur keluar dan menunjukkan dia tidak apa-apa. Itu adalah kaisar yang sangat terkenal, penakluk yang luar biasa. Tetapi in a nutshell, dalam satu singkatan bagaimana kehidupan daripada Rasul Paulus. Yang dulu adalah Saul dari Tarsus, penganiaya orang percaya, menangkapi mereka, masukkan ke penjara, bahkan membunuh. Dan kita lihat dia berkata, I'm crucified with Christ. Aku ini telah disalibkan bersama dengan Kristus. Siapa yang digantikan oleh Kristus itu? Namanya Yesus Barabas. Yeshua Baraba. Yesus yang anak seorang bapak. Jadi bapaknya nggak tahu siapa. Yang ngerti sendirilah. Kalau ibunya tidak tahu siapa yang menghamili aku. Saya bisa tahu kira-kira siapa ibu daripada seorang digantikan Kristus ini. Kita semua adalah orang yang tidak berbapak. Bahkan dulu iblis adalah bapaknya kita. Tetapi saudaraku, ini perkara penting. Aku telah disalibkan. Siapa yang disalibkan ini? Saul dari Tarsus. Atau Arifin dari Surabaya. Telah disalibkan. Namun aku hidup. Ya, tetapi aku ini hidup. Yang mana hidup? Manusia barunya. Ya, yaitu Paulus. Paulus artinya kecil. Ada banyak brand yang bagus, misalnya merek Boss, sebagai contoh aja. Kalau dia pakai merek misalnya slave, budak, tidak ada yang beli. Tetapi karena Boss, semua orang ingin jadi Boss, bukan? Jadi katanya bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Untuk menjalani a selfless life, hanya Kristus yang bisa. Karena dia berkata, anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Saya sekali lagi bersyukur buat mama saya yang mengajarkan hal-hal yang sederhana. Dia mengatakan kalau menyebut diri sendiri harus paling belakang. Ternyata ada lagunya, ku di tempat paling belakang. Misalnya saya mengatakan Adam, Daud, dan saya gitu ya. Jadi itu sesuatu yang tidak biasa. Semua orang ingin yang pertama. Kalau melihat foto, coba yang dilihat fotonya siapa? Fotonya sendiri. Manusia itu selfish, self-centered. Tetapi Kristus hidup dalam aku, karena itu dia menjadi rasul yang luar biasa. Kalau di dalam agama yang lama, tangannya dicium-cium.
Oh, disembah-sembah. Tetapi begitu mengikut Kristus, dia dirajam dengan batu, dikebukin dan mau dibunuh. Dan hidup yang gue hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Renungkan sebentar. Ada orang yang mau mati buat kita? Ada. Dialah Kristus. Bahkan seorang hamba Tuhan berkata, kalau seluruh dunia menolak dia dan cuma kita yang menerima dia, tetap dia mau mati buat kita. Itulah Tuhan. Kalau itu dia tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dan dia pada saat itu, dia mengerti suatu rahasia ini. Christ in me, Christ in you, the hope of glory. Puji nama Tuhan, kita telah disalibkan, tetapi Kristus hidup dalam kita. Dan hidup yang kita hidupi sekarang ini cuma satu, karena iman di dalam anak Allah. Dia sanggup, dia mampu, dan dia luar biasa di dalam kita. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Royals. Sekali lagi, Shalom Royals. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Timotius Arifin. Bisa para Royals memberi tepuk tangan untuk Pak Arifin. Terima kasih untuk firman-Nya. Terima kasih untuk segala firman yang Pak Arifin sampaikan buat kami. Bisa menjadikan kami sebuah berkat yang nyata buat kita semua ya. Seperti biasa kita akan ada persembahan. Namun hari ini akan ada 2 macam persembahan. Yang pertama adalah persembahan reguler dan persembahan Royal Care. Persembahan reguler bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan ataupun bisa melalui QR code. Kemudian ada persembahan Royal Care bisa diberikan lewat amplop yang tadi sudah dibagikan oleh para asyir. Ada yang belum dapat untuk amplopnya, bisa lambaikan tangan aja. Jadi asyir yang bertugas bisa langsung memberikan. Oke, mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kau sudah kumpulkan kami semua di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Dan setelah ini kami akan memberikan dari apa yang kami punya untuk persembahan. Dan semoga apa yang kami berikan merupakan ketulusan dari hati kami dan bisa memberkati bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saya ingin menyapa bagi mungkin para jemaat yang baru hari ini pertama kali hadir di ibadah Rock Royal Surabaya. Ada? Bisa lambaikan tangannya? Oke, berarti semua jemaat setia ya. Kalau seperti itu tidak pernah lupa, tidak pernah jenuh, kami selalu infokan bahwa kami memiliki KC, yaitu Kingdom Community, di mana sebuah komunitas bagi kita semua untuk tetap bertumbuh, saling berkembang bersama di dalam sebuah komunitas yang lebih kecil. Jadi mungkin bagi para jemaat yang ingin bergabung, bisa langsung menghubungi 8 orang yang ada di belakang ini untuk join, mungkin mau tanya info di mana casingnya, jam berapa ataupun kapan. Kemudian minggu depan setelah sudah disebutkan bahwa kita akan dilayani oleh Pendeta Madya Hizkia Setiawan. Dan tidak lupa setiap Rabu melalui IG Live di @royalsurabaya jam 12 siang. Kita memiliki quick words yang kali ini akan dibawakan oleh Stefanus Septiawan. Beliau merupakan Royal Design and Social Media Ministry Leader dari Royal Surabaya. Kemudian ada berita baru dari Kingdom Leadership Conference, mengundang bagi seluruh leaders, GKM, KCP, KCVP, ataupun bagi para jemaat Royal Surabaya yang tertarik untuk hadir di KLC tahun ini. Melalui acara ini tidak hanya untuk mengequip para leaders saja, namun diharapkan juga para leaders bisa ikut mengequip para leaders yang baru dan sekaligus bisa spend waktu bersama di Bali. Dan untuk info lebih detail bisa bertanya pada leader-leader dari Royal Surabaya. Kemudian setelah nanti ibadah, hari ini akan diadakan baptisan di kolam baptis yang akan ada di bawah. Saya himbau mungkin bagi teman-teman ataupun kerabat yang ingin saling mendukung, mendoakan dan merayakan dari teman-teman kita yang hari ini akan lahir baru di dalam Tuhan, bisa join di bawah untuk menyaksikan prosesi dari baptisan. Dan yang terakhir, kita pulang, jangan langsung pulang, bisa mingle bersama,
take along bersama sama orang-orang yang ada di Royals ini dan juga akan diberikan sebuah makanan seperti biasanya dan kali ini adalah salad buah. Oke Royals, sekian dari saya, terima kasih. Yuk bangkit berdiri. And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. That sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great. Kenalilah Allahmu. My soul, my Savior God to thee. Tarik kami lebih dekat ya Tuhan. How great thou, how great thou art, how great thou art. That sing my soul. How great thou art, how great thou art. Yes. Angkat tanganmu Royals, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekekalan di hatimu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia, loving kindness dari Allah Bapa, compassion, belas kasihan dari Roh Kudus, membuat kita berkemenangan dari kemuliaan pada kemuliaan, dari sekarang sampai selama-lamanya. The Lord bless your family. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan berkenan kepadanya. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.